Halo semua, perkenalkan nama saya Pancrastius Dimas Gunawan Aji Pamungkas, NIM 68 2018 187. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi dari tugas Register Risk Manajemen Risiko dan Keamanan TI yang telah saya buat. Pertama ada Register Risk ISO Kredit BPR. Nah, tujuan BPR didirikan itu didasarkan pada kondisi kota Ambarawa yang sebagian besar penduduknya menggeluti usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Namun, usaha mereka kurang berkembang dikarenakan minimnya modal yang dimiliki oleh sebagian besar penduduknya. Nah, jasa tabungan terdiri dari 4, tabungan umum, tabungan mikro, tabungan mingguan, tabungan pegawai. Sedangkan jasa deposit melayani deposito dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Berikut organisasi dari BPR. Tugas dan tanggung jawab BPR. Yang pertama, nasabah berfungsi sebagai penyimpan dana dan peminjam. Kedua, administrasi tabungan, deposito, dan kredit berfungsi melayani nasabah dan menginput data nasabah di komputer. Ketiga, petugas lapangan bertugas untuk melakukan survei dan mencatat data nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Keempat, komite kredit bertugas menganalisa data nasabah yang dibuat oleh petugas lapangan apakah layak diberi kredit atau tidak. 5. Teller bertugas untuk melayani nasabah untuk menabung, mengambil tabungan, menyimpan deposito, mencairkan deposito, mengambil dana kredit, atau membayar angsuran kredit. 6. Bagian pembukuan bertugas untuk memeriksa semua pencatatan transaksi yang dilakukan dan menyiapkan laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan. Ketujuh, direktur bertugas untuk mengontrol semua transaksi yang ada. Risk culture dan appetite. BPR Ambarawa Harta Sarana mengalami kesulitan, seperti 1. Kesalahan dalam pencatatan yang menyebabkan perbedaannya jumlah saldo yang ada di catatan dengan jumlah uang. 2. Memerlukan waktu yang lama karena harus mencocokkan bukti manual dengan bukti yang ada. 3. Penyimpanan dokumen tidak rapih karena menyulitkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memeriksa data mengenai tabungan, deposito, dan kredit periode-periode lalu. Nah, dengan adanya masalah di atas, BPR Ambarawa memerlukan komputerisasi. Perbedaannya yaitu file atau dokumen dapat tersimpan dengan rapi dan aman karena selalu dilakukan backup dengan disket, penghematan waktu, dan memudahkan pihak manajemen dalam melakukan analisa keputusan karena data dari beberapa periode lalu dapat diakses dengan cepat. Risk assessment. 1. Risk identification. Identifikasi risiko adalah proses penemuan, pengenalan, dan perekaman risiko. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi apa yang mungkin terjadi atau situasi apa mungkin ada yang mempengaruhi pencapaian sasaran dari sistem atau organisasi. Dalam studi kasus sistem kredit BPR Ambarawa Harta Sarana menggunakan teknik penilaian risiko, pendekatan sistematis atau PESLE. Lalu risk analis menggunakan PESLE. Di sini ada 3. Yang pertama, hacker. Ketika komite akan mengecek data nasabah yang sudah terdaftar atau akan memberikan kredit, ternyata data-data tersebut sudah terhapus atau sudah terkunci yang disebabkan oleh hacker. Yang kedua, mesin rusak. Ketika karyawan bagian teller hendak mencetak kartu bagi nasabah, ternyata tidak bisa dikarenakan mesin yang sedang rusak dan harus diperbaiki. Yang ketiga, regulasi. Nasabah yang akan melakukan kredit terhalang syarat berlaku sehingga nasabah tidak bisa melakukan kredit. Di sini ada likelihood atau probabilitas. Dalam gambar di atas dapat disimpulkan bahwa skenario 1 dan skenario 2 memiliki probabilitas atau kemungkinan risiko terjadi pada tingkat likely. Hal ini memungkinkan risiko dapat terjadi beberapa kali dalam 1 minggu atau 2 minggu. Nah, skenario ketiga yaitu probabilitasnya atau kemungkinan risikonya terjadi pada tingkat possible. Hal ini memungkinkan risiko terjadi 1 atau 2 bulan sekali. Lalu impact atau dampak. Dalam gambar di atas dapat disimpulkan bahwa skenario 1 dan skenario 2 impact dari risiko yang terjadi masuk dalam kategori impact major.
Hal ini, bagian operasional dan teknologi akan mengalami kerusakan yang tinggi sekitar 80-100%, sehingga menghambat aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian, perusahaan akan mengalami kerugian total yang bersifat extensive damage dan critical nature. Lalu, skenario ketiga, impact dan risiko yang terjadi dalam masuk kategori impact minor. Hal ini, bagian regulasi akan mengalami kerugian dengan 20-40%, sehingga perusahaan akan mengalami gangguan ringan dan sementara dan bersifat environment minor impact. Level risiko. Dalam gambar di atas, kita dapat melihat bahwa skenario 1 itu high. Hasil skenario 1 didapatkan dari perkalian likelihood dan impact, yaitu 5 kali 4 menghasilkan 20. Skenario 2 juga high, didapatkan dari perkalian antara likelihood dan impact, yaitu 5 kali 4 menghasilkan 20. Sedangkan skenario 3 itu low, didapatkan dari hasil perkalian likelihood dan impact, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Risk treatment. Skenario 1. Langkah mitigasi dalam mengatasi risiko ada dua macam. Yang pertama, risk mitigation atau pencegahan. Meningkatkan keamanan sistem dengan memberi username dan password untuk mencegah hacker yang mengambil data dari bank, lalu mengadakan pelatihan dan training bagi pekerja di bidang keamanan data untuk mencegah hacker yang mengambil data dari bank, lalu membuat data cadangan di tempat lain untuk membackup data agar tidak kehilangan data jika terjadi kebobolan data yang disebabkan oleh hacker. Lalu contingency plan atau pemulihan. Bank akan menonaktifkan sementara layanan untuk membatasi ruang gerak dari hacker yang sedang menyusup di server mereka. Bank akan memberi hukuman kepada pegawai yang lalai dengan tugas mereka. Lalu bank akan mencari tahu lokasi hacker yang sudah membobol data mereka dan akan menginvestigasi terhadap hacker tersebut. Skenario 2. Langkah mitigasi dalam mengatasi risiko ada dua, yaitu risk mitigation dan contingency plan. Risk mitigation atau pencegahan, contohnya teknisi akan mengecek kesehatan mesin sebelum bank beroperasi sehingga meminimalisir kerusakan mesin saat digunakan. Bank akan mengadakan pelatihan bagi pegawai, khususnya teknisi, untuk maintenance mesin agar pegawai khususnya teknisi tahu bagaimana cara merawat mesin. Bank akan membeli mesin sebagai backup. Lalu contingency plan atau pemulihan, bank akan mengganti mesin yang rusak tersebut dengan mesin yang sudah ada di gudang. Lalu bank akan menghukum pegawai jika terjadi kerusakan akibat human error dikarenakan kelalaian pegawai. Skenario 3. Langkah mitigasi dalam mengatasi risiko ada dua macam, yaitu satu risk mitigation, yang kedua contingency plan. Risk mitigation atau pencegahan, yaitu pihak bank akan memberikan syarat dan ketentuan tambahan jika nasabah yang di bawah umur 25 atau di atas 50 tahun yang akan melakukan kredit di bank tersebut. Bank akan memberikan bunga yang kecil sehingga nasabah yang akan melakukan kredit di bawah umur atau di atas umur yang sudah ditentukan tidak perlu memikirkan uang. Contingency plan atau pemulihannya, bank akan mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku, yang dimana nasabah yang sudah bekerja dan berpenghasilan tetap dapat melakukan kredit tidak dibatasi usia. Berikut merupakan hasil risk assessment. Sekian dari saya, terima kasih.